ini kan problem kita hari ini, itu kan problemnya adalah terjadi problem kecelakaan lalu lintas. Kemudian juga beban kendaraan yang berdampak pada semakin menurunnya daya dukung transportasi. Nah, sehingga selalu menjadi problem. Nah, memang sih problemnya di situ adalah angka ini biaya produksi untuk angkutan truk itu agak mahal. Gitu kan, mungkin harga bahan bakar, harga tiket tol, spare part, sehingga memang sopir itu nggak kebagian. Ya, kebagiannya di angka 100-150 sehingga tanpa kena. Mungkin mereka kalau aturan ini diterapkan, mereka keberatan karena tidak dapat lebih. Nah, ini harus kita bicarakan secara bersama. Bagaimana caranya agar mobil-mobil ini bebannya sesuai dengan ketentuan. Tetapi mereka tetap punya uang lebih untuk bermasalah. Saya biasa tenangan itu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Itu pasal 277, itu bisa disidik. Overload itu pelanggaran lalu lintas, itu pasal 307. Iya benar-benar Pak. Tapi pengemudi bukan penjahat loh Pak ya. Kejahatan lalu lintas itu seperti anggota Bapak yang mengejar-ngejar pengemudi di jalan raya dengan fasilitas mobil PJR yang dibeli oleh rakyat sendiri. Kan itu yang dimaksud kejahatan lalu lintas itu Pak. Kita sebenarnya senang itu jika diberlakukan odol Pak. Cuman untuk situasi saat ini masyarakat sepertinya belum mampu Pak. Soalnya kebanyakan masyarakat sekarang ngeluh, cari uang susah, harga kebutuhan pokok juga tinggi Pak. Makanya belum cocok itu diberlakukan odol-odol itu untuk sekarang. Dan kalau diberlakukan pun odol itu, dampaknya ke kita juga pengemudi nanti. Itu dampak odol-odol itu. Soalnya kalau harga kebutuhan pokok udah naik, udah positif, harga beli masyarakat berkurang Pak. Jadi itulah sebabnya kita berontak dengan adanya odol-odol ini. Terus ancaman odol-odol ini juga ngeri, dikurung dan dipenjarakan. Yang perlu itu dipenjarakan bukan pengemudi Pak. Yang perlu dipenjarakan itu pungli, kriminal, korupsi, itu yang perlu dipenjarakan, bukan kita pengemudi yang susah payah cari makan di jalanan ini Pak. Kalau masalah mati dan dipenjara, kita pengemudi memilih pekerjaan itu udah tahu kok risikonya itu Pak. Kita pengemudi ini cuman takutnya anak, istri, dan keluarga nggak makan. Cuman itu kita takutkan Pak. Bukan mati di penjara, nggak ada kita takut ke sana Pak. Terima kasih. Truk yang pecah ban, kemudian mogok, dia harus buka bannya sendiri, nggak punya duit untuk ganti bannya. Nah itu pemandangan ya. Menurut saya ke depan tuh jangan dibiarkan seperti itu. Harus ada aspek yang bersifat sosialnya dari jasa marga. Dia patroli, dibantu dipinggirkan. Bila perlu jasa marga kalau ada dana CSR-nya, berikan pada mereka untuk mengganti bannya. Karena menimbulkan kemacetan, membuat mereka penderitaan. Udah truknya gede, harus buka ban sendiri, kadang-kadang susahnya luar biasa. Uang nggak ada, nunggu makan juga jaraknya jauh, nunggu tumpakan juga tidak ada. Itu merugikan sopir. Iya. Kan sopir mah tugasnya ngangkut. Iya, ngangkut. Urusan bayar DO di tanah yang diangkut kan urusan yang beli, urusan yang jual, kan urusan sopir. Jadi bisa jadi kan menambah beban muatan itu untuk menutupi 45.000 hilang. Jadi keluar 45.000 bayar. Betul Pak. Semuanya 60, Semuanya 65. 65 ke siapa bayarnya? Ada banyak Pak, itu Karang Taruna juga. Iya, kan kalau terpal mah kan emang wajar ya kerja. Oke, tapi terpal mah beli sendiri. ya bayar sendiri. Siapa kita beli terpal? bukan beli. Ada warga memenjarakan warga, jadi kita dengan ikhlas si 10.000 itu buat membantu supir, ya kan begitu. Masang terpal, tapi terpalnya punya bapak. Iya, masang terpal. Jadi ada warga yang bantu supir 10.000, nah itu pasar terpal. nutup terpal, ya kan gitu, masang terpal. Nah, saya keberatannya di DO. DO 45. Bayar DO 45, bayar DO 45 ke siapa bayar duitnya? Ya, ke Ceker DO, yang buat surat jalan, Pak. Ke ceker, bayar surat jalan. Oke. Jadi totalnya semuanya adalah 75.000. Lihat jalan rusak kamu sedih nggak? Sedih. Lihat jalan kotor kamu sedih nggak? Sedih. Supir mah nu papanasan ka bagian hideung na hungkul. Nu beunghar mah juragan-juragan we. Baris kabeh. Baris. Urang saurang. Siap. Ayo.
Balik deh. Maju. Ini dari mana? Orang mana? NTT. Kerja apa? Bagian apa di sini? Sopir, bawa truk. Istrinya orang mana? Istri orang Jawa. Orang Jawa. Ya. Yang baik sama istri ya. Santai. Ulah balik deui sia teh. Balik deui. Terus. Mas. Terus. Ya. Alhamdulillah. Terus. 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 Ya, makasih Pak. Bea tuh deui duitna. Pak, waduh. Terus. Tuh. Ya. Alhamdulillah dapat rezeki. Ya. Jangan Pak. Ya saya supir kata iya budak yang bawa. Pak, ini budak ya karunya. Terima kasih banyak Pak. Ngapain pagi-pagi uang makan? Pak, atur nuhun Pak. Beres. Oke. Salah satu penyebab utamanya adalah truk odol kan, truk odol yang gagal, yang tidak berfungsi dengan baik. Ya memang odol itu kan masalah yang dilematis berpuluh-puluh tahun gitu kan. Kita melarang nanti ada masalah di inflasi, biaya logistik naik. Tapi kalau kita kayak sekarang ya begini kan, ada nyawa hilang, ada jalan rusak. Ya sebagai info aja, saya sering dimarahi sama Direktur Jasa Marga. Karena kan biaya preservasinya misalnya dianggarkan setahun 5 kali, gara-gara odol boleh lewat jadi cuma bisa sekali kan, ada penambahan biaya gitu kan. Sama di jalan nasional pun kita mengalami hal yang sama. Tapi sekali lagi odol itu kompleks, jadi nggak cuman Kementerian Perhubungan dan Kementerian PU yang harus ngobrol, tapi juga dengan Kementerian Ekonomi yang terkait, karena terkait tadi kan ada inflasi. Pakai media, betul kan? Makanya salah satu kenapa kami harus turun ke jalan seperti itu. Makanya kami minta supaya kenapa Kemenhub jangan membuat statement yang membingungkan kami pelaku usaha. Kami tidak menolak yang namanya pelarangan, betul kan? Kami hanya minta relaksasi, izinkan kami berusaha sampai dengan tanggal 27, ya kan? Karena 3 hari bagi kami, bagi kawan-kawan semuanya itu penghasilan buat mereka Pak. Tapi bagaimana kalau harus di stop 16 hari? Betul kan? Ini semuanya bisa jadi begal nih nanti. Apakah pemerintah tidak memikirkan dampak sosialnya? Betul kan? Ini semuanya nanti keluarga mereka. Jadi permasalahannya itu muatan yang tinggi, sopir itu nggak apa-apa, nggak dikasih muatan tinggi beneran Mas. Karena berarti pengeluaran kita semakin sedikit, ongkosan masih utuh. Yang jadi permasalahan kalau tajuk itu dihilangkan. Ya, kalau misalnya Tenda. nah terpalnya itu rata Mas, kalau musim hujan barangnya basah yang diklaim sopir ya enggak? Efektifnya dari Krodong itu bisa mengurangi yang namanya bejing loncat Mas sampai di kan sopir, karena sopir sekarang tipis ya. 1, mahal BBM. Ya. 2, masuk tolnya mahal. Ya, 200.000 Pak. Yang ketilu preman masih ayah nggak? Masih. Sama aja ya. Pengeluaran di sini pertama 40.000. 45. Di sini. Di sini bayar 45.000 ke Pertama ya ke DO, ceker. Hah? Ceker. Cekernya punya siapa? Ya nggak tahu Pak, orang galian ini. Sopir mah nggak ada kaitan dengan jual beli galian. Iya, tapi kan kalau ngasih DO itu harus ada Pak pengeluarannya Pak. Jadi sekarang jadi 6. Itu masuknya ke siapa yang 45.000 itu? Ya nggak tahu tuh Pak mereka mah. Itu merugikan sopir. Ya iya. Kan sopir mah tugasnya ngangkut. Iya, ngangkut. Urusan bayar DO dari tanah yang diangkut kan urusan yang beli dan Iya. urusan yang jual. Benar. Bukan urusan Supir. sopir.
Jadi bisa jadi kan menambah beban muatan itu untuk menutupi 45.000 hilang. Semuanya 65. 65 ke siapa bayarnya? Ada banyak Pak, itu Karang Taruna juga minta. Ya Taruna sini Pak. Pokoknya cari cinggoy. Iya, kan kalau terpal mah kan emang wajar yang memang kerja. Wajar. Aku mahasiswa. Golek orang ngomong golek dalan. Nek demo ki ora nek iki carane. Masalah ora. Dengan kancaku narik. Gimana Pak? Kuni. Aku akan lewat dalan. Iya mahasiswa. Ini lho. Aku rasa banyak. Ini, Bapak murah supaya benar. Aku mau foto Mas Butar hari ini. Ratusan sopir truk di Semarang menghentikan kendaraan mereka dan bikin jalanan macet total. Semua gara-gara kebijakan zero odol. Aksi mogok massal ini terjadi pas jam pulang kerja, bikin ribuan kendaraan antre di sepanjang Jalan Majapahit. Para sopir menolak aturan yang melarang truk kelebihan muatan dan ukuran, karena dianggap menyulitkan mata pencaharian mereka. Sementara itu, polisi dan Kementerian Perhubungan bersikeras bahwa aturan ini demi keselamatan, karena truk odol berisiko tinggi menyebabkan kecelakaan fatal. Tapi kalau keselamatan publik penting, bagaimana dengan nasib para sopir yang menggantungkan hidup dari jalanan? Siapa yang harus mengalah? Aturan demi keselamatan atau rakyat kecil yang butuh makan? Apakah mogok ini bentuk perlawanan wajar atau justru ancaman bagi ketertiban kota? Sepenuhnya pihak supir kita mendukung, Pak, kebijakan pemerintah tersebut. Cuma dari aturan tersebut kami merasa keberatan karena tidak disesuaikan dengan regulasi ongkos atau perbandingan ongkos, sehingga pelanggan-pelanggan kami atau pengusaha-pengusaha yang bekerja sama dengan kami, kalau istilahnya tonase diturunkan, otomatis ongkos itu ikut turun. Nah, sedangkan beban operasional di jalan, entah tol, entah istilahnya setor mobil, BBM, solar, itu nggak tutup, Pak, buat setor mobil. Apalagi sini rata-rata kulit, Pak, bukan mobil sendiri. Heboh tentang aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh 800-an supir truk dengan memblokade jalan provinsi, yaitu arah Sidoarjo dan Surabaya di daerah Kudus, Demak, dan sekitarnya. Lalu unjuk rasa apa itu? Yaitu unjuk rasa odol. Dan bagi kalian yang belum tahu, odol adalah over dimension, overload, yang tentunya mengatur tentang muatan para supir. Hal itu tertuang dalam pasal nomor 23 tahun 2009 tentang angkutan jalan, ya. Dan tampaknya ini akan menjadi sebuah komplikasi, ya, masalah yang sangat rumit karena peraturan tersebut akan berbenturan dengan
realita yang ada ya, di mana para supir akan merasa keberatan jika odol itu benar-benar diterapkan, karena tuntutan pasar dan industri itu tidak memenuhi odol ya. Jika karena odol diterapkan, maka kos akan naik dan harga melambung, dan tentunya supir tidak akan mendapatkan upah yang layak. Dan kenapa sih mereka menentang odol? Alasannya tak hanya lain karena mereka juga ingin uang lebih, dimana ketika odol diterapkan maka ya mereka nggak dapat apa-apa. Dan tentunya ternyata apa yang dikatakan oleh para supir cukup mengejutkan, dimana ketika overload itu dilakukan ada hasil positifnya, yaitu ketika muatan ada terpalnya terus berbentuk kerucut karena overload, ya air akan mengalir dengan lancar keluar ya, pinggir ya. Tetapi jika bayangkan jika terpalnya itu rata, maka tentu saja selain muatan akan kena banjir dan juga ya semuanya akan rugi ya, dan mereka nggak dapatkan apa-apa. Tetapi ya sekali lagi ini akan sangat sulit ya, sedangkan KDM pun sepertinya sampai saat ini belum menemukan solusi, karena odol pernah dilakukan pada tahun 2017, hasilnya nol ya. Zero odol itu nol ya. Hasilnya apa? Karena memang sangat sulit, maka di jembatan timbangan para supir biasanya menggunakan uang pelicin agar mereka lolos dari odol, karena ya sekali lagi tidak bisa memenuhi kos ya yang ada. Dan semoga saja ini akan menjadi sebuah perhatian pemerintah, di mana tentu saja peraturan-peraturannya sinkron dengan realita gitu ya, bukan hanya sengaja mengatur ya. Karena memang pemerintah merasa dirugikan dengan overload tersebut, dengan kerusakan jalan dan memakan biaya hingga 40 triliunan per tahun untuk membenahi jalan yang rusak yang dilalui oleh para truk yang overload. Dan ya begitulah ya, semoga saja ini akan tidak menjadi polemik yang berkelanjutan dan akan menemui solusi yang tepat bagi kedua pihak. Negara mendapatkan hasil yang positif, dan juga para supir dan industri yang terkait akan menemukan atau mendapatkan jalan positif. Cukup sekian video kali ini, semoga mendapat menambah informasi kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.